Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Lahir pada tahun 1955 di Seattle, Washington, William Henry Gates ketika tumbuh dalam keluarga yang mendorong kecintaan pada pengetahuan, ambisi, dan kerja keras. Sejak kecil, ia telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada logika, angka, dan terutama komputer. Inilah kisah tentang bagaimana seorang anak kutu buku dari Seattle mengubah dunia dengan kejeniusannya, kegigihan, dan impian besarnya. Bill Gates kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh semangat belajar. Ayahnya, William H. Gates Sr., seorang pengacara sukses, dan ibunya, Mary Maxwell Gates, aktif dalam berbagai organisasi sosial dan pendidikan, termasuk menjadi anggota Dewan University of Washington dan United Way. Dalam lingkungan ini, Bill sudah terbiasa berdiskusi, berdebat, dan mengembangkan pendapat sejak usia muda. Ia dibesarkan dalam suasana yang mendorong berpikir kritis dan keingintahuan intelektual. Minat Bill pada komputer dimulai saat ia berusia 13 tahun di Lakeside School, salah satu sekolah swasta bergengsi di Seattle. Sekolah ini membeli terminal komputer teletype model 33 yang terhubung ke komputer mainframe melalui jalur telepon. Ini adalah masa di mana komputer masih sangat langka dan mahal. Gates langsung jatuh cinta pada teknologi ini. Bersama temannya, Paul Allen, ia menghabiskan berjam-jam mempelajari bahasa pemrograman basic. Ia bahkan rela melewatkan pelajaran olahraga dan jam istirahat demi mengutak-atik komputer. Dalam hitungan minggu, ia mulai menulis program-program sederhana, memperbaiki bug dalam sistem, dan membobol batas waktu pemakaian yang diterapkan sekolah. Ia menunjukkan bakat alami dalam logika dan pemrograman. Dalam waktu singkat, Bill berhasil membuat program pertamanya, sebuah permainan tic-tac-toe yang bisa dimainkan melawan komputer. Dari sinilah obsesi Bill terhadap dunia komputasi dimulai. Ia tidak hanya bermain-main dengan teknologi, tetapi juga memahami struktur dan prinsip kerja di balik sistem komputer, sebuah ketekunan yang sangat langka untuk anak seusianya. Dia dan Allen bahkan mendapat kontrak dari sekolah untuk membantu memperbaiki sistem komputer dan menulis program penjadwalan siswa. Saat masih duduk di bangku SMA, Gates dan Allen mulai bereksperimen dengan ide bisnis. Mereka menyadari bahwa data lalu lintas yang dikumpulkan oleh pemerintah kota tidak diolah secara efisien. Maka lahirlah TraffOdata, sebuah sistem yang bisa membaca data mentah dari perekam lalu lintas dan menerjemahkannya menjadi laporan otomatis menggunakan mikroprosesor Intel 8008. Mereka mengembangkan sebuah alat sederhana yang bisa membaca data dari strip magnetik dan menganalisisnya. Mereka bahkan membuat perusahaan kecil dan mencoba menjual produknya ke beberapa kota di sekitar Washington. Sayangnya, karena beberapa kendala teknis, ketidakmatangan desain, dan minimnya pengalaman dalam manajemen proyek, TraffOdata tidak bertahan lama. Namun pengalaman ini memberi Gates dan Allen pelajaran penting, bahwa perangkat lunak bisa mengubah cara kerja organisasi. Meski gagal secara finansial, TraffOdata adalah fondasi semangat kewirausahaan Gates. Ia belajar pentingnya riset pasar, validasi produk, dan kecepatan dalam inovasi. Pengalaman ini membentuk kepercayaan dirinya bahwa ia mampu membangun sesuatu dari nol, bahkan di usia muda. Gates diterima di Harvard University pada tahun 1973. Ia mengambil jurusan matematika dan ilmu komputer dan segera menjadi mahasiswa yang dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa.
Namun, perkuliahan bukanlah hal yang benar-benar menyita perhatiannya. Ia lebih tertarik menjelajahi laboratorium komputer kampus, membaca jurnal teknologi terbaru, dan berdiskusi tentang masa depan teknologi dengan rekan-rekannya. Salah satu momen paling menentukan datang pada tahun 1975 ketika majalah Popular Electronics menampilkan komputer pribadi pertama yang bernama Altair 8800. Komputer ini menggunakan mikroprosesor Intel 880 dan menjadi sensasi di kalangan penggemar teknologi. Gates dan Allen melihat peluang. Mereka segera menghubungi MITS, perusahaan pembuat Altair, dan menawarkan diri untuk membuat interpreter BASIC yang bisa berjalan di Altair. Padahal mereka belum menulis satu baris kode pun saat itu. Dengan semangat dan keyakinan tinggi, Gates dan Allen bekerja tanpa henti selama beberapa minggu. Setelah berhasil, mereka terbang ke Albuquerque dan mempresentasikan hasilnya ke MITS, yang kemudian membeli lisensinya. Keberhasilan ini meyakinkan Gates untuk meninggalkan Harvard. Keputusan besar ini mengubah arah hidupnya dan menandai awal dari Microsoft. Pada 4 April 1975, Gates dan Allen mendirikan Microsoft. Kantor pertama mereka berada di Albuquerque, New Mexico, dekat kantor MITS. Awalnya, Microsoft hanya terdiri dari beberapa orang, namun visi mereka besar, menyediakan perangkat lunak untuk setiap komputer pribadi di dunia. Gates bekerja tanpa henti, menulis kode, menjual lisensi, dan mengatur strategi bisnis. Ia bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang pengusaha ulung. Salah satu keberhasilan terbesarnya adalah ketika IBM mencari sistem operasi untuk komputer pribadi barunya. Gates menyarankan MS-DOS, sebuah sistem operasi yang mereka beli dari Seattle Computer Products dan kemudian modifikasi. Yang cerdiknya, alih-alih menjual sepenuhnya ke IBM, Microsoft hanya memberikan lisensi, sambil tetap mempertahankan hak milik atas perangkat lunak. Strategi ini mengubah sejarah. Dalam waktu singkat, MS-DOS digunakan secara luas. Microsoft berkembang pesat, menarik programmer terbaik dan membangun kultur kerja keras dan inovasi. Gates memimpin perusahaan dengan tangan besi, memperhatikan detail teknis dan bisnis hingga ke hal-hal terkecil. Ia dikenal sebagai pemimpin yang menantang, penuh energi, dan sangat kompetitif. Tahun 1985 menandai peluncuran Windows 1.0, antarmuka grafis pertama dari Microsoft. Meski masih sederhana dan berjalan di atas MS-DOS, ini adalah langkah awal menuju dominasi sistem operasi yang akan terjadi 1 dekade kemudian. Gates menyadari bahwa masa depan komputer terletak pada kemudahan penggunaan. Dengan GUI, Graphical User Interface, komputer tidak lagi menakutkan bagi masyarakat umum. Selama bertahun-tahun, versi demi versi Windows diperbaiki dan disempurnakan. Windows 3.0 yang dirilis pada 1990 adalah titik balik besar. Dengan tampilan grafis yang menarik dan kemampuan multitasking yang ditingkatkan, Windows menjadi sistem operasi pilihan di hampir setiap komputer pribadi. Gates memiliki visi jelas, menjadikan komputer sebagai alat rumah tangga biasa. Pada tahun 1995, Microsoft merilis Windows 95, produk yang revolusioner. Dengan menu Start, taskbar, dan dukungan jaringan yang lebih baik, Windows 95 terjual jutaan kopi dalam minggu pertama. Antrean panjang terlihat di toko-toko. Microsoft kini benar-benar berada di puncak dunia teknologi. Di balik semua itu, Gates tetap menjadi sosok yang sangat terlibat. Ia memimpin pengembangan produk, terlibat dalam rapat-rapat teknis, bahkan mengulas baris-baris kode. Ia seringkali datang ke kantor sejak dini hari dan bekerja hingga larut malam. Gaya kepemimpinannya keras
namun menginspirasi. Ia menggabungkan ambisi bisnis dan ketajaman teknis, menciptakan kombinasi yang langka di dunia korporasi. Kesuksesan Microsoft memicu pengawasan dari regulator dan persaingan yang semakin panas. Pada akhir 1990-an, pemerintah Amerika Serikat menggugat Microsoft atas dugaan praktik monopoli, khususnya terkait integrasi Internet Explorer ke dalam Windows. Kasus ini menjadi salah satu gugatan antitrust terbesar dalam sejarah teknologi. Gates tampil di pengadilan, dan beberapa cuplikan video kesaksiannya menjadi terkenal karena nada defensif dan sikapnya yang dingin. Banyak pihak menilai bahwa Gates terlalu dominan dan menggunakan kekuatan pasar Microsoft untuk menyingkirkan kompetitor seperti Netscape. Proses hukum ini membuka mata publik terhadap dampak besar dari dominasi satu perusahaan teknologi. Namun di sisi lain, ini juga menjadi titik refleksi bagi Gates. Ia mulai menarik diri secara bertahap dari peran harian di Microsoft. Dalam wawancara, ia mengakui bahwa dunia teknologi membutuhkan keseimbangan dan bahwa inovasi tidak boleh dimatikan oleh kekuatan pasar. Tahun 2000 menjadi momen transformatif. Bersama istrinya, Melinda, Gates mendirikan Bill dan Melinda Gates Foundation. Fokusnya adalah pendidikan, kesehatan global, dan pengentasan kemiskinan. Gates mulai menyadari bahwa kekayaan dan pengaruhnya bisa digunakan untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada teknologi. Yayasan ini menjadi salah satu organisasi filantropi terbesar dan paling aktif di dunia. Mereka membiayai vaksin, memperbaiki sistem pendidikan di negara berkembang, dan mendukung penelitian tentang penyakit menular seperti malaria dan HIV/AIDS. Gates beralih dari pembuat software menjadi pembuat perubahan sosial. Ia mengunjungi desa-desa di Afrika, berbicara dengan petani kecil, dan duduk bersama kepala negara untuk membahas kesehatan publik. Dalam setiap langkahnya, Gates membawa pendekatan data-driven, layaknya mengelola perusahaan teknologi ke dalam dunia kemanusiaan. Pada 2008, Gates resmi pensiun dari peran aktif di Microsoft. Namun, bukan berarti ia berhenti bekerja. Ia justru semakin fokus pada yayasan dan berbagai inisiatif global. Saat pandemi COVID-19 melanda, Gates tampil sebagai salah satu suara paling vokal tentang pentingnya vaksin, kesiapan medis, dan kerjasama internasional. Beberapa orang memuji kontribusinya, sementara yang lain mencurigai niatnya. Namun satu hal pasti, Gates menggunakan sumber daya dan pengetahuannya untuk mencoba menghindari bencana yang lebih besar. Dalam wawancara, ia kerap mengingatkan bahwa dunia harus belajar dari pandemi agar siap menghadapi ancaman masa depan. Kini, warisan Gates bukan hanya Windows atau Microsoft, tapi juga jaringan global lembaga filantropi, inspirasi bagi para wirausahawan muda, dan semangat inovasi yang menyatu dengan kepedulian kemanusiaan. Kisah Bill Gates adalah kisah tentang tekad, kecerdasan, kegagalan, dan transformasi. Dari kamar kecil di Seattle ke ruang rapat korporasi terbesar dunia, hingga pelosok desa di Afrika, Gates menunjukkan bahwa satu orang dengan visi yang kuat bisa mengubah sejarah. Ia adalah simbol zaman digital, dan sekaligus bukti bahwa kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita menggunakan keberhasilan untuk membantu orang lain. Dan perjalanan itu belum selesai. Gates masih menulis bab-bab baru dari hidupnya, tidak lagi dalam bentuk kode program, tapi dalam tindakan nyata untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik.